Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat Polkesmas di Bincang Sehat Polkesmas. Kali ini topiknya agak sedikit berbeda dari bincang-bincang sebelumnya. Hari ini kita akan memperbincangkan tentang penerimaan mahasiswa baru Poltekkes Kemenkes Makassar jalur mandiri. Pasti ada banyak sahabat Polkesmas yang menanti-nanti apakah Poltekkes Kemenkes Makassar akan membuka jalur mandiri atau tidak. Dan akhirnya diputuskan bahwa tahun ini Poltekkes Kemenkes Makassar tetap akan membuka jalur mandiri. Untuk memperbincangkan topik tersebut, saat ini telah hadir Ibu Dwi Sartika. Selamat pagi, Bu. Pagi, Pak Manji. Ibu Dwi adalah Kasubag Administrasi Akademik Poltekkes Kemenkes Makassar, akan berbagi informasi dengan sahabat Polkesmas terkait penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Baik Ibu Dwi, pertanyaan pertama, apa saja persyaratan yang harus dipenuhi oleh si pendaftar nih untuk mendaftar di jalur mandiri? Silakan Bu. Iya baik, terima kasih Pak Manji. Yang pertama tentunya warga negara Indonesia. Oh iya, oke. Yang kedua dia harus lulus SMA, Madrasah Aliyah, SMK, Ya. ataupun yang sederajat. Lulus ini maksudnya apakah harus ada ijazahnya atau Surat misalnya keterangan lulus surat boleh. keterangan lulus juga boleh? Iya. Oke. Usia pendaftar maksimal 25 tahun. Oh 25 tahun ya? Betul. Ternyata lumayan Ada usia. ya. Ada usia tinggi badan untuk jurusan fisioterapi dan jurusan keperawatan. Ya. Untuk perempuan minimal 150 dan untuk laki-laki 155 cm. 155. Oke. Untuk jurusan kebidanan tinggi badan tentunya hanya wanita ya. Iya. 150 cm. Oh jadi kedua jurusan itu sebelum mendaftar pastikan memang tinggi badannya memenuhi syarat ya? Betul. Takutnya nanti gugur di pemeriksaan. Betul. Oke. Tidak cacat fisik juga Pak Manji. Tidak cacat fisik itu definisinya seperti apa Ibu? Mungkin Iya, bisa jadi dijelaskan. misalnya dia tidak buta warna karena Oke. itu sangat mempengaruhi. ya? Iya. Oke, cacat lainnya mungkin akan ada pertimbangan dokter barangkali. Betul, Bu iya. Dwi, apakah bisa melanjutkan pendidikan di sektor kesehatan? Betul, atau tidak? betul Pak Manji. Ada syarat lain Bu Dwi selain itu? Itu cukup. Itu ya? Iya. Cukup. Terus ini nanti sistem ujiannya seperti apa Ibu Dwi? Apakah hanya seleksi berkas atau ada ujian teori seperti itu? Ujian teori, jadi dilaksanakan di CBT. Ya, CBT Center. CBT Center, iya. Jadi mata ujiannya itu ada matematika, Ya. bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dengan IPA. Dengan IPA. Iya, betul. Oke. Terus untuk peminatan waktu SMA ini bisa semua ya, bisa IPS, bisa bahasa, bisa IPA gitu ya. Untuk peminatan IPA IPS. Oh IPA IPS, Iya. berarti bisa semua ya? Betul. Oke, bisa semua. Terkait jadwal nih Bude, jadwal pendaftaran itu tanggal berapa sampai tanggal berapa? Sudah dimulai Pak Manji. Oh, sudah buka ya? Hari ini Oh, hari sampai ini tanggal sudah buka. 27 Mei. Jadi sahabat Polkesmas hari ini sudah mulai buka pendaftaran jalur mandiri hari ini sampai tanggal 27 Mei. Betul. 27 Mei. Jadi sahabat Polkesmas yang mau mendaftar sebaiknya mendaftar lebih awal ya. Sebaiknya mendaftar lebih awal karena jangan sampai last minute misalnya tanggal 26, 27 baru mendaftar, takutnya bank sudah tidak bisa menerima lagi pembayaran. Itu kemudian akan beresiko proses pendaftarannya tidak lanjut. Mungkin seperti Betul, itu Bu Dwi, betul ya. Pak Manji. Jadi nanti tesnya CBT datang ke Direktorat Poltekkes gitu Bu Dwi, Iya, ya. betul. Iya. Datang. Nanti yang perlu dibawa apa saja nih pada saat tes Ibu Dwi? Kartu ujian Pak Manji. Kartu ujian sama dengan mungkin identitas, ya? betul. Oke, Hanya jadi itu. nanti yang dibawa pada saat ujian itu hanya kartu ujian sama kartu identitas. Kalau mau mendaftar di mana nih? Oh iya. Kalau mendaftar nih? Bisa langsung membuka website spmb.poltekkes-mks.ac.id. Oke. Iya. Jadi di sana di website SPMB Itu sudah lengkap. sudah lengkap ya. Jadi sahabat Polkesmas, kalau Anda masuk di website SPMB itu perhatikan baik-baik karena di sana ada banyak jalur, ada yang sudah tertutup, ada yang masih buka. Jadi perhatikan cari yang jalur mandiri seperti Jalur itu Bu, mandiri. ya. Nah, nanti akan ada di sana link yang harus diklik, nanti akan diarahkan ke sana. Betul, Bu Pak Dwi. Manji. Ya. Baik sahabat Polkesmas, nanti pada saat informasi tambahan terkait pendaftaran ini mekanisme pendaftarannya itu yang pertama kalau tidak salah harus mengambil mengisi formulir dulu. Betul, ya. mengisi formulir. Mengisi formulir sampai ke tahap cetak virtual akun. Cetak virtual Ya. akun. Jadi isi formulir, ada data-data yang harus diisi, nanti setelah itu dicetak virtual akunnya. Lalu kemudian Mendaftar. pergi membayar. Membayar 300.000. 300.000 ya, Iya. sahabat Polkesmas 300.000. Mekanisme pembayarannya seperti apa ini Bu De? Virtual akunnya bisa langsung dibawa ke teller, Oke. bisa langsung ditransfer di ATM, ATM ya. bisa mobile banking atau internet banking. Internet banking. Oke, jadi bisa melalui semua media.
Tapi kalau misalnya sahabat Polkesmas menggunakan bank selain BNI, maka itu mungkin harus transfer antar bank seperti Iya, itu, Bu, transfer ya. antar bank. Jadi harus mencantumkan kode bank BNI berapa gitu ya, kemudian nanti tambahkan virtual akun. Oke. Terus nanti setelah membayar Ibu Dwi ya, kita login lagi ya, peserta Login login kembali, lagi. sampai di tahapan cetak Cetak kartu kartu. ujian, betul Jadi Pak jangan Manji. sampai Anda hanya sampai membayar. Betul, Oke? iya. Ya, jangan sampai nanti sudah membayar merasa sudah selesai nih, tidak. Tetap harus login Ibu Dwi ya, login. Sampai ada kartu ujian. Nanti ada lagi data yang harus diisi sampai tercetak kartu ujian yang ada fotonya. Seperti itu, Bu Betul, Dwi. betul Pak Manji. Ya, jadi Ada fotonya. lokasi Ada ujian, apalagi jadwal Bu Dwi? ujian Jadwal kapan, ujian. sesinya sesi berapa. Oke, jadi kapan Anda harus ujian, jam berapa, semua ada di kartu ujian di situ yang ada fotonya ya. Karena kartu pembayaran yang di awal itu tidak ada fotonya, hanya kode-kode saja gitu. Betul. Bu, ya. Nanti diperhatikan baik-baik ya. Nah, nanti setelah sudah ada kartu ujian, tinggal menunggu Jadwal hari ujiannya seperti Betul, itu. Pak Manji. Ada lagi mau ditambahkan Ibu Dwi sekaitan dengan penerimaan jalur mandiri ini? Iya, karena jalur mandiri ini adalah kesempatan terakhir untuk menjadi mahasiswa baru di Poltekkes Kemenkes Makassar pada tahun ajaran 2022-2023. Mohon untuk dipergunakan sebaik-baiknya. Jangan sampai setelah tertutup jalur pendaftaran betul. banyak chat-chat lagi yang masuk Pak Manji. Bahwa apakah masih ada, masih ada. Karena ini adalah kesempatan terakhir. Ya, satu lagi pertanyaan terakhir Bu Dwi. Bagaimana dengan UKT jalur mandiri? UKT jalur mandiri sama. Seluruh jalur itu baik PMDP, Simama dan jalur mandiri itu semua UKT-nya sama. Yang berbeda hanya biaya Uang pendaftaran. saja. Betul. Oke, sahabat Polkesmas, ini juga informasi menarik. Jadi UKT semua jalur di Poltekkes Kemenkes Makassar itu sama. Mau PMDP, mau Simama, mau mandiri itu UKT-nya sama. Untuk mengetahui berapa jumlah UKT jalur mandiri bisa lihat di website pendaftaran Ibu Dwi. Atau misalnya sahabat Polkesmas bisa follow Instagram kami. Instagram Poltekkes Kemenkes Makassar, di sana informasi sangat terupdate. Silahkan di follow, semua informasi bisa Anda akses di sana. Demikian Ibu Dwi, terima kasih atas waktunya berbagi informasi dengan sahabat Polkesmas. Sampai ketemu pada bincang sehat Polkesmas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.